Karena mimpi sewaktu masih kecil memang saya punya keinginan atau punya cita-cita, nggak tahu kenapa itu, nggak tahu di bawah alam sadar saya. Saya pengen sekali jadi imam di daerah Arab Saudi. Pokoknya daerah Arab dan tanah Arab gitu kan. Suatu ketika saya menuliskan di buku diari, menuliskan mungkin ada beberapa, saking punya keinginan yang kuat, saya menulis beberapa itu di buku diari sampai dibaca oleh ibunda saya, sampai menangis ibunda saya, mau berdoa lah supaya dikabul, supaya diijabah cita-cita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs. Teman-teman semua, alhamdulillah hari yang bahagia, hari yang cerah ya. Sebelumnya kami doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam segala aktivitas dan kerja, dan tentunya tambah berkah. Hari ini merupakan hari bahagia buat saya pribadi karena Masya Allah ini di hadapan saya Syekh Asep Ismatullah atau Ustadz Asep Ismatullah yang saat ini sedang viral teman-teman, Imam Indonesia di Masjid Al-Akhyar Sharjah United Arab Emirates. Sebelumnya Syekh, mohon maaf ini terima kasih banyak sudah mengganggu waktu antum dan terima kasih sudah diterima di kediaman beliau ini. Sama-sama. Ya, teman-teman semua, ini masalah seperti teman-teman yang ketahui bahwa di Indonesia ini Ustadz Asep ini sangat sedang viral ya, terutama di bulan Ramadan, di mana beliau Masya Allah langsung di live oleh TV Sharjah ya sih, Dari Auqaf dari Kementerian Agama di Sharjah United Arab Emirates. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita bincang-bincang langsung eksklusif, wawancara eksklusif dengan Syekh Asep Ismatullah atau Ustadz Asep Ismatullah. Syekh, gimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah baik. Masya Allah, ikut bangga, senang. Antum bukan hanya saja sebetulnya sudah, kalau untuk tingkat internasional ini terutama negara-negara Arab, Masya Allah Ustadz Asep ini sudah alhamdulillah lumayan terkenal. Jadi kalau buka di YouTube dimanapun insya Allah kan, baik itu di channel-channel Arab ya, juga Indonesia, Masya Allah beliau sudah cukup terkenal teman-teman. Syekh, ini sedikit kita mulai saja dari awal Syekh. Jadi yang ringan-ringan dulu saja. Antum ini asalnya dari mana sih? Ya, perkenalkan dulu ya. Ya. Nama saya Asep Ismatullah, Ya. Asli dari Lebak Banten. Lebak Banten. Lahir di Lebak Banten juga. Ya, asli ya. Masya Allah. Jadi udah itu Lebak Banten, jadi sekarang terangkat nih sih. Lebak Banten terangkat, sebelumnya kan belum terangkat apalagi nama kampung. Iya. Selama saya lahir sampai sekarang belum terangkat media. Alhamdulillah dengan berkatnya saya viral ini terangkat. Alhamdulillah, syukur. Secara langsung hanya Lebak kan, Indonesia juga. Indonesia secara Masya Allah. Barakallahu fiik Syekh. Oke, sekarang Syekh, kita bicara masalah jenjang pendidikan. Ini bisa sedikit cerita mengenai pendidikan antum sih. Saya dididik langsung oleh ayahanda saya, oleh apa saya, terutama dari terkait masalah pendidikan agama ya, Al-Quran, tajwid, nahwu sorof dan lain sebagainya. Gitu. Karena memang orang tua saya itu, ayahanda saya ada ketat dalam pendidikan agama. Karena ingat ketika saya masih kecil Syekh, jadi sangat saking ketatnya itu nggak boleh sarapan kecuali harus ngaji dulu. Masya Allah. Jadi begitu saking ketatnya ya. Saking ketatnya. Tapi masalah hasilnya ya. Alhamdulillah berkah, doa dari orang tua saya juga. Gitu kan. Masya Allah. Perjuangannya juga alhamdulillah. Iya. Okay. Selanjutnya saya. Kemudian saya lanjut ke Rangkas. Ya. Kalau ke Rangkas, cuma di situ saya nggak lama sih, karena kan
pertama kali mondok ya, masih kecil kan, masih kecil, habis itu pulang, cuma beberapa hari aja. Oke. Iya. Kemudian lanjut ke Sukabumi. Oh, ke Sukabumi juga sih. Singkat, pokoknya singkatnya Sukabumi kurang lebih ya sekitar berapa tahun ya? Ya 3 tahun, 3 tahun di situ. Kemudian setelah dari Sukabumi pindah ke Bandung. Oh, Masya Allah. Ke Bandung ke Al-Falah. Di situ saya menghatam Al-Quran. Di Al-Falah. Di bawah asuhan pengarsa Kiai Haji Ahmad Farizi Al-Hafiz. Masya Allah. Di situ. Selain belajar Al-Quran juga di situ saya belajar ilmu yang lain seperti tafsir, seperti usul fikih, nahwu shorof di situ. Akhlak juga Di situ semuanya ya. alhamdulillah. Di pesantren Al-Falah namanya. Pesantren Al-Falah di Nagreg Bandung. Di Bandung, Masya Allah. Di bawah asuhan almarhum Kiai Haji Ahmad Syekh Abdullah. Allah yarham, Masya Allah. Nah, teman-teman Ustaz Asep nonton di video ini ya. Oke Ustaz. Syekh, jadi itu masalah pendidikannya. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kira-kira antum sampai di sini tuh seperti apa, walaupun sebetulnya di video saya sebelumnya pada saat awal-awal Ustaz Asep itu sudah dibicarakan, tapi tidak salah mungkin bagi teman-teman yang baru menonton video ini bisa nanti disampaikan oleh Ustaz Asep. Awalnya sih Syekh gimana ya, berawal dari mimpi aja tuh. Karena mimpi sewaktu masih kecil memang saya punya keinginan atau punya cita-cita, nggak tahu kenapa itu, nggak tahu di bawah alam sadar saya. Saya pengen sekali jadi imam di daerah Arab Saudi. Pokoknya daerah Arab dan tanah Arab gitu kan. Suatu ketika saya menuliskan di buku diari, menuliskan mungkin ada beberapa, saking punya keinginan yang kuat, saya menulis beberapa itu di buku diari sampai dibaca oleh ibunda saya. Masya Allah. Sampai menangis ibunda saya, mau berdoa lah supaya dikabul, supaya diijabah cita-cita saya. Nah, alhamdulillah singkat cerita pada tahun 2017 Kemenag, dalam hal ini saya berterima kasih juga ke Kemenag, kemudian ke KBRI ya, khususnya Bapak Husein Bagis sudah melakukan pendekatan diplomasi yang sangat baik dengan pemerintah UAE, Masya Allah, dengan Daerah Syu'ud Islamiyah Al-Auqaf. Nah, pada tahun 2017 mengikuti tes atas arahan paman saya, dan itu tanpa direncanakan, tanpa ada persiapan. Jadi tiba-tiba gitu ngajak tiba-tiba aja. Itu karena mungkin ya berawal dari cita-cita saya. Singkatnya seperti itu. Akhirnya disarankan untuk ikut tes, padahal tidak ada persiapan. Alhamdulillah dengan segala dimudahkan oleh Allah semuanya bisa keterima. Masya Allah. Ini antum waktu itu berarti angkatan pertama sih? Saya 2017 angkatan pertama. Nah, itu jadi teman-teman hanya sebagai informasi saja. Jadi Ustadz Asep atau Syekh Asep ini itu di angkatan pertama 2017 ya. Sekarang ini jumlah imam-imam Indonesia yang diamanahkan bertugas menjadi imam di masjid-masjid di seluruh United Arab Emirates kecuali Dubai itu sudah mencapai 70 orang saya. Betul. 70 orang. Dan targetnya insya Allah 200-an. Berarti sisanya berapa lagi itu? Wah, masih ada 130 lagi teman-teman tuh. Jadi masih banyak ya kesempatan. Masih ada kesempatan. Ya. Terus juga yang ini ada lagi baru ya saya yang sampai bulan Mei ini nanti saya akan kasih di screennya bahwa ada lagi pendaftaran mungkin buat ustadz-ustadz di Indonesia yang berkeinginan menjadi kayak Syekh Asep ini bisa mendaftar di pengumuman di screenshot ini. Alhamdulillah, jadi ketika itu Ustadz Asep intinya sudah ikut seleksi dan lulus menjadi salah satu imam Indonesia di United Arab Emirates. Syekh, ini di Masjid Al-Akhyar, ini kan Masya Allah, ini kan masjidnya besar sekali sih. Jadi mungkin bisa sampai kalau full itu kan bisa 3.000-an ya sih. Bisa sampai 3.000-an. Sampai keluar kalau pas lagi sholat Jumat atau tarawih teman-teman. Ini Masjid Al-Akhyar ini masjid yang keberapa ya sih? Dari semenjak antum ditugaskan menjadi imam di sini. Ini masjid yang kedua, dan sebelumnya saya ditempatkan di namanya Mantiqah atau daerah namanya Rahmaniyah. Ya Rahmaniyah. Karena jauh dari mana-mana, gitu kan. Saya mengusulkan untuk pindah ke kota. Alhamdulillah di ACC oleh Auqaf. Nah, ini masjid yang kedua dari tahun 2019 akhir kalau nggak salah. 2019 akhir kalau nggak salah. Sampai sekarang. Sampai sekarang Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman. Jadi saya dengan Ustadz Asep itu
benar-benar tetanggaan sebenarnya. Jadi kalau dari balkon beliau sama saya itu kelihatan sudah dari kita bisa dada-dada gitu, karena memang bangunan tempat Ustadz Asep tinggal tuh sama saya hanya berhadapan-hadapan seperti itu. Nah, Syekh, jadi ini mungkin teman-teman juga tahu hal-hal yang mungkin ingin tahu hal-hal yang mungkin unik di semenjak antum bertugas diamanahkan menjadi imam, Syekh. Itu awal-awalnya seperti apa sih, Syekh? Perasaan antum pada saat mengimami jamaahnya itu yang notabene mereka adalah orang-orang Arab, ya, yang mereka berbahasa Arab. Itu gimana gitu? Ada rasa nervous atau apa gitu sih di awal-awal sih? Pasti, nervous itu pasti. Kenapa? Kita menggunakan Al-Quran itu kan bahasa Arab, sedangkan kita orang Ajami, bukan orang Arab. Kita malah ngomongin orang Arab. Itu kan apa ya, persepsi kita sebagai orang Ajami atau orang Indonesia, sangkanya itu orang Arab itu semuanya hafal Quran, semuanya pintar, maksudnya ahli tafsir semua gitu. Pasti ada rasa nervous gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, jadi terbiasa. Alhamdulillah bisa beradaptasi lah gitu. Masya Allah. Itu hal biasa sih kan. Apalagi kita angkatan pertama, nggak ada sebelumnya nggak ada contoh kan, senior. Kalau angkatan yang sudah saya ya udah ada kan contohnya, bisa bertanya sama senior gitu. Oh iya betul. Itu kan akan pertama sih. Betul. Apalagi kan komunikasi bahasa Arab juga kan, walaupun kita bisa bahasa Arab, tapi untuk praktek itu agak sedikit berbeda. Iya, masing-masing punya dialek ya. Apalagi di sini multinasional, teman-teman Arabnya tuh dari berbagai macam Arab tinggal di sini, dari Mesir, dari Aljazair, dari Maroko, dari Irak, dari Syria, dari Lebanon, Jordania, semuanya di sini. Jadi masing-masing punya dialek sendiri-sendiri sih. Betul. Apalagi di sini nih di Baltiko Al-Majaz ini. Al-Majaz ya. Di sini kan memang banyak sekali orang-orang Syam ya. Oh iya betul. Orang-orang apa namanya? Suriah, Lebanon, semuanya ada. Sudan semuanya ada. Masya Allah. Jadi itu beda-beda. Dialeknya beda-beda. Arab Saudi beda-beda. Iya. Saya jadi satu pengalaman yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali sih ya. Masya Allah. Saya itu pada saat antum selama ini mengimami mereka, ada nggak sih mungkin ada yang jadi jamaah itu yang mungkin ya kan masing-masing punya ada sifat yang berbeda-beda. Ada nggak suatu saat mungkin antum misalkan ditegur lah atau apa, terus seperti apa gitu sih? Mungkin itu hal biasa. Hal biasa bagi imam yang kalau pertama kali mungkin agak sedikit kaget ya. Tapi kalau udah kita sering di sini, apalagi banyak sekali orang-orang Mesir, gitu kan, kita harus paham juga sifat mereka. Mungkin bagi mereka itu biasa, tapi bagi kita agak kaget. Ada kaget gitu. Kaget. Intinya yang penting bukan dari kantor yang menegur. Kalau dari jamaah ya, kalau bahasa kita khali wali. Betul. Gitu kan. Masuk ke telinga kanan, keluar gitu aja. Biasa aja gitu. Iya, betul ini teman-teman. Jadi sebagai informasi, karena jamaahnya Ustadz Asep, ya ini khusus ya, walaupun semuanya juga dari imam-imam jamaahnya beda-beda. Itu jamaah Ustadz Asep kan macam-macam negara gitu ya, itu dia kadang suka komplain dalam hal yang mungkin simpel-simpel, tapi tadi yang disampaikan Ustadz Asep bahwa memang dari yang penting itu bukan teguran dari Kementerian Agamanya, tidak melanggar intinya, tidak melanggar gitu. Kalau hanya sekedar menegur itu kan hal biasa. Apalagi kan di sini banyak sekali dari berbagai daerah, berbagai negara, itu pemahamannya pasti juga banyak yang berbeda banyak sekali. Itu hal biasa. Iya sih. Teman-teman, saya itu terus terang aja, terutama ini kita sekarang berbicara masalah Ustadz Asep atau Syekh Asep Ismatullah yang sedang viral. Sekarang gini sih, bagaimana sih perasaan antum ini, walaupun terus terang teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, teman-teman bisa cek di YouTube yang berbahasa Arab sekalipun ya, dari berbagai negara, tinggal ditulis saya dengan kalimat bahasa Arabnya Syekh Asep Ismatullah. Masya Allah, itu beliau sudah alhamdulillah cukup dikenal di negara-negara Arab, dan baru viral di Indonesia semenjak divideokannya oleh Kementerian Agama pada saat 17 Ramadan. Perasaan antum gimana sih? Sebagai manusia biasa pasti ada rasa senang ya. Itu mesti hal biasa kan, manusia biasa. Cuman kembali lagi, itu bukan tujuan kita. Karena memang yang memviralkan awalnya itu kita bukan memviralkan diri sendiri, tapi memang ada proses seleksi di situ sebelum kita masuk ke perekaman video. Ada beberapa tahapan seleksi. Jadi di Sarja ini kan, khususnya di Sarja ada 500 imam kurang lebih. Pada tahun 2019 itu ada seleksi untuk imam Sarja yang
layak untuk mengikuti seleksi rekaman ini. Nah, salah satunya saya. Masya Allah. Alhamdulillah tahapan pertama lolos, kemudian tahapan kedua juga alhamdulillah bisa lolos. Kemudian, nah setelah ada lolos itu ada TV Syariah yang mengundang pada tahun 2020 kalau nggak salah. Itu di masih masjid yang lama. Masih masjid yang lama. Soal di Al-Rahmaniyah. Itu pertama kali rekaman saya. Dan itu Masya Allah itu gemeteran banget. Pertama kali rekaman saya. Benar. Nah setelah itu alhamdulillah ada rekaman-rekaman terbiasa ya, dari awal terbiasa. Jadi masalah teman-teman ini ternyata saya pikir itu ketika Ustadz Asep nongol di video Kementerian Agama atau ke TV saja itu hanya seandainya random saja diambil. Ternyata itu merupakan hasil dari seleksi dari seluruh imam-imam yang ada di Sarja. Betul. Masya Allah, barakallahu fiik sih. Ikut bangga saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sebetulnya keuntungan menjadi imam, salah satu imam di sini adalah jadi rajin murajaah sih. Ya pasti. Kalau tidak berarti takut lupa, kehilangan. Betul sekali sih. Apalagi bulan Ramadan, walaupun memang tidak ditentukan sama Allah itu harus khatam atau harus ya harus khatam ya, harus sekian kali. Yang jelas kan kalau tarawih ini biasanya jamaah itu minta tasalsul, artinya terus nyambung. Iya, nyambung dari awal, dari Al-Baqarah terus gitu. Tapi di sini tidak ditentukan seperti tidak ditentukan. Jadi bebas bisa loncat-loncat gitu ya. Bebas. Tapi kan kalau misalnya nggak tasalsul, nggak nggak beruntut, itu kan pasti protes sama jamaah, nggak bagus juga kan jamaah gitu kan. Ya otomatis harus murojaah kita. Apalagi pas qiyam itu kan agak panjang banget. Masya Allah, itu Masya Allah. Itu nikmat sekali sih qiyam. Apalagi dipimpin oleh Syekh Asep Ismatullah. Masya Allah, suatu kebanggaan. Apalagi doa-doanya beliau nih, Masya Allah. Syekh selanjutnya sih, ini sedikit juga kita bicara mengenai bacaan surat ketika katakanlah di sholat taraweh ya. Ada mungkin yang memperhatikan gitu, kayaknya kok bacaan-bacaan di Arab itu ya, terutama yang antum bimbing sendiri, kok agak panjang di sini. Itu bagaimana dengan makmumnya, apa mereka terima atau tidak sih? Bisa disampaikan mungkin ke teman-teman sih. Ya, sebenarnya ketentuan dari Auqaf itu dari awal sampai akhir itu 45 menit, khususnya di Auqaf Sarjah ya. Oke, 45 menit ya. Dan segitu tuh standar sebetulnya. Kalau kurang dari situ ya kelihatannya ya agak aneh gitu. Beda lah dengan negara kita ya. Kita itu 15 menit udah selesai gitu kan. Ya jangan disamakan lah. Jadi kadar sedikit sebentar di sini sama di Indonesia gitu. Di sini tuh udah sedikit banget. Itu sedikit sebenarnya ya. Iya, ada yang 1 jam, ada ada sebagian imam yang khatam juga ada. Ada beberapa imam masjid-masjid yang besar. Kalau di sini termasuknya sebentar, sedikit. Masya Allah. Tapi emang kalau yang namanya antum sih lama pun gak jadi masalah sih, menikmati kita. Oh jadi imam ya, gak kerasa. Iya sih, Masya Allah. Senang sekali sih. Mudah-mudahan nih Ramadan ini berkah sekali buat antum. Antum mimpin orang-orang jamaah ya, qiyamul lail, Masya Allah, bahagia, senang gitu sih. Jadi mudah-mudahan, karena memang agak sedikit capek pasti sih. Teman-teman biar tahu sih kenapa antum agak sedikit capek di bulan Ramadan. Kegiatan antum itu seperti apa di bulan Ramadan? Ya kegiatan sih ya full main. Ya selain kita ngimamin, taraweh, kemudian sambung qiyam, terus kita ada namanya setelah sholat itu ada dursul masajid. Cuman kan bacaannya sudah ditentukan dari Auqaf, kan? Jadi kita tinggal baca. Itu juga kan perlu latihan juga. Maksudnya nggak langsung dibaca, harus ada latihan juga sebelum gitu. Itu nguras tenaga juga itu. Masya Allah, makanya antum itu pasti dalam Ramadan. Saya mungkin kira-kira ada yang mungkin di akhir dari perbincangan ini ada yang ingin disampaikan mungkin ke teman-teman di Indonesia sih? Ya pesan ya, khususnya yang para penghafal Al-Quran. Ya. Maksudnya pesan untuk diri saya juga sendiri, gitu kan. Jadi jangan terhenti ketika sudah hafal Al-Quran, tapi lanjutkan dengan pendidikan-pendidikan yang lain.
Jadi jangan jadi tujuan utama, karena ulama-ulama dulu juga kan hafal Al-Quran itu bukan tujuan utama, tapi gerbang untuk menuju ilmu-ilmu yang lain. Masya Allah. Gitu. Jadi terus berjuang, terus belajar, jangan sampai berhenti. Dan bagi teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi imam di IWAE, alhamdulillah sekarang membuka lowongan lagi, betul. Masih terbuka lebar kesempatan gitu. Terus rajin murojaah, terus rajin belajar bahasa Arab lagi gitu kan. Asah lagi kemampuan bahasa Arabnya gitu. Masya Allah. Oke Syekhna, barakallahu fik. Iya. Jazakallah khair. Masya Allah, sudah waktunya sudah memberikan kepada Ian Vlogs. Ini suatu kehormatan buat saya untuk bisa kembali ya mewawancarai Ustadz yang sedang viral, Syekh yang sedang viral, Ustadz Asep Ismatullah. Antum tambah berkah Syekh, sehat selalu, mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih Syekhna. Jazakallah khair. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.